Thank you banget Kiara dan Aldo. Sebelumnya, terima kasih juga nih kepada Kak Gita Farah dan juga Kak Faisal atas waktunya. Apabila berkenan, mungkin dapat tinggal bersama dengan kita untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Dan kita nih sebagai MC dan juga teman-teman di sini pasti nggak nyangka banget ya, banyak banget informasi yang kita dapat dari Kak Gita Farah dan juga Kak Faisal. Nah, teman-teman, jangan hilang fokus dulu dan jangan hilang semangat dulu. Abis ini kita akan kedatangan narasumber yang beda lagi. Ya nggak, Dit? Waduh, iya nih. Siapa sih sebenarnya narasumber kita nih habis ini nih? Aduh, itu loh kakak-kakak yang keren dan viral di sosial media itu. Masa lo nggak tahu sih, Dit? Tadi kan udah disebutin. Tapi sebelumnya, mungkin kita jelasin dulu kali ya, Dit. Di sesi yang kedua ini kita bakal ngapain sih kira-kira? Oke, boleh. Jadi, selama 45 menit ke depan, kita tuh bakal berbincang loh bareng dua narasumber lagi nih. Satu, Karyu, dan juga Kak Shenika. Nah, nanti kita bisa tanya jawab juga loh. Seperti tadi di talk show. Gimana tuh menurut lu? Seru banget gak sih? Aduh, makin kesini makin gak kalah seru nih acaranya. Gimana teman-teman, masih pada semangat semua kan? Reaksinya boleh dong, jempol kalau masih pada semangat. Harus sih, wajib sih. Jadi semuanya harus kasih jempol. Wah, dilihat-lihat ya. Kayaknya sih teman-teman dan Bapak Ibu guru tuh udah gak sabar nih ketemu para narasumber kita yang dua ini. Tapi coba deh, lihat deh pun. Masih ada yang belum on cam nih. Aduh, teman-teman. Boleh yuk kita buka kameranya agar acaranya makin seru nih. Kita kan mau sharing, masa kameranya nggak dibuka ya nggak sih, Dit? Iya, bener banget. Tapi biar seru nih, gue kasih pantun kali ya. Kan giliran gue kan sekarang. Gitu dong, lebih asik kan jadinya nih. Oke, respon gue ya tapi. Oke. Di chat mantan diajak balikan. Asik. Ibarat luka dikasih cuka. Aduh, pedih banget. Langsung aja, mari kita panggilkan Karyu. dan Kak Shenika. Halo semuanya. Halo teman-teman. Halo Karyu. Halo Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Halo, Halo banget nih. Rio. Halo Bu. Nah, teman-teman, sebelum lanjut nih, mending kita kenal lebih dekat dulu yuk sama narasumber kita. Nih, coba lihat. Pertama nih, ada Kak Ryu. Nah, Kak Ryu dulu bersekolah di Santoro Solo BSD juga loh teman-teman. Alumni tahun 2018. Coba tuh bisa dilihat beberapa penghargaan dan pengalamannya. Sekarang Karyu mahasiswa finance di Universitas Indonesia loh teman-teman. Wah, banyak banget ya penghargaan dan pengalamannya. Nah, yang kedua nih ada Kak Shenika Justin. Kalau Kak Shenika ini merupakan seseorang yang berkarya sebagai makeup content creator. Teman-teman juga pasti udah pernah kenal dong, Kak Shenika ini juga alumni loh dari Sanur. Nah, kalian bisa lihat penghargaan dan pengalaman yang udah dimiliki oleh Kak Shenika. Gila, banyak banget ya, Dit. Keren banget sih Kak Shenika ini. Gila emang sih. Keren-keren banget nih narasumber kita yang kali ini nih. Oh iya, nggak lupa ya teman-teman, untuk sesi kali ini kita bakal dibagi jadi dua ruangan ya. Ada main room dan breakout room. Nah, nanti juga kita akan ditemenin oleh dua moderator kita agar acaranya berjalan makin lancar. Kita panggil aja yuk. Aldo sama Kiara. Halo. Aldonya belum balik. Oke, sekarang berarti kita mulai aja ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti sesi sharing tentang performing art bersama dengan Karyu, silakan pindah ke breakout room. Dan teman-teman atau Bapak Ibu Guru yang ingin melakukan sesi sharing tentang make up dengan Kak Shenika, silakan tetap tinggal di main room. Sedangkan untuk kalian nih yang sebelumnya memilih keduanya, kalian bebas memilih untuk tetap tinggal di main room ataupun pindah ke breakout room. Sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu di breakout room. Wih. Wah, udah mulai banyak nih Ki. Udah 1.000 orang nih.
Gimana kalau kita mulai aja nih? Oke, boleh. Halo teman-teman, masih ingat kan kami siapa? Masih dong, kita kan yang mandu acara ini, gimana sih? Iya, kan cuma lu dong yang kenal, yang lainnya gimana? Jangan-jangan nggak ingat. Coba. Yang lain boleh tuh di chat. Masih ingat kan sama kita nih? Mungkin mereka nggak ingetnya sama lu doang sih, Dit. Waduh, jangan gitu dong. Wah, nih, coba lihat. Waduh, kayaknya dilihat dari muka-mukanya sih ya. Masih banyak nih yang belum kenal, belum masih lupa nih sama kita nih kayaknya nih. Iya nih. Coba deh, buat ngingetin ya. Teman-teman, nama saya Adit. Dan saya Kiara. Nah, Ki, tadi sesi 1 seru banget ya. Narasumbernya juga sangat informatif banget loh. Iya, benar banget. Tapi kira-kira narasumber kita yang sekarang siapa ya? Bentar dulu, Ki. Sebelum kita cari tahu nih narasumber kita siapa, gue masih lihat nih beberapa teman kita yang belum on cam. Oh iya. Iya juga ya. Coba teman-teman yang bisa buka kamera dibuka yuk. Yuk, kita apresiasi narasumber kita yang mau menyampaikan informasi dan sharing banyak nih ke kalian hari ini. Ayo. Nah, Udah makin banyak nih, Dit. nah gini kan lebih enak kan, jadi makin seru gitu suasananya. Oh iya Ki, ngomong-ngomong ya, tadi lu nanya apa sih? Itu, Dit. Gue masih kepo banget sama narasumber kita yang sekarang. Namanya siapa ya? Kalau nggak salah, gue tuh sempat dengar namanya Karyu, bukan sih? Seingat gue sih namanya Karyu, benar ya, benar-benar. Lu kenal sama dia, Dit? Waduh, belum tuh. Kenalan dulu kali ya. Boleh banget tuh. Panggil yuk, Dit. 1, 2, 3. Karyu. Iya. Halo Kak, boleh dong Kak. Halo semuanya. Dulu. Teman-teman boleh loh sapa Karyu dulu, unmute gitu. Halo Karyu. Halo teman-teman. Halo Kak. Halo Weni. Boleh dong Kak, perkenalan diri dulu Kak. Oh, perkenalan diri. Ya, halo semuanya. Nama aku Ryu Sumarga. Aku lulus Sanur 3 tahun yang lalu. Dan sekarang kuliah di Universitas Indonesia dan mengambil jurusan Finance. Dan selain itu, aku merupakan seorang pemerhati dan juga penggemar seni dan budaya, khususnya seni tradisi yang ada di Indonesia ini. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Karyu. Waduh, keren banget ya nih Karyu udah dulu alumni Sanur, sekarang mahasiswa finance. Keren banget deh. Oh iya Kak, ngomong-ngomong ya, Kakak kan banyak banget nih karya-karya yang udah dibuat nih. Aku tuh sempat nyentek-nyentek gitu, ngeliat-liat di YouTube kan. Nah, salah satu yang paling menarik perhatianku itu video mengenai 70 tahun Indonesia Tiongkok. Nah, gimana nih kalau kita tonton dulu videonya? Teman-teman juga pasti mau lihat kan? Ya, silakan. Ya, setuju banget. Kita nonton dulu yuk videonya. Tahun Indonesia Tiongkok. Hai, namaku Sumarga. Nama Mandarinku Su Qianlong. Aku orang Indonesia, keturunan Tionghoa. Kok bisa? Iya, berabad-abad tahun yang lalu, nenek moyangku datang ke Indonesia untuk berdagang. Cerita dimulai sejak abad ke-5. Lenggang kangkung. Betul. Catatan pertama, hubungan Indonesia-Tiongkok terjadi di masa itu. Indonesia menjadi pusat perniagaan. Tak hanya itu, Indonesia pun menjadi tempat pendidikan, di mana para cendekiawan Tiongkok datang untuk belajar di Sriwijaya. Akulturasi budaya pun terjadi di daerah-daerah Nusantara.
Mulai dari musik, seperti musik Gambang Kromong yang kita dengar ini, hingga makanan kita sehari-hari, seperti nasi goreng otak-otak bakpia, soto mie, tahu goreng empe-empe lumpia, bakmi, capcay, suike, lapis legit, kue tiao, siomay, ronde, pangsit, cincau, bakso bawon, batagor, cakwe, fuyung hai, bihun sepotong, sapot tahu rujak, yuhei. Oh iya, tahu gak? Di Bali ada kesenian barong landung namanya. Bentuknya mirip ondel-ondel di Betawi. Sepasang barong ini adalah sosok raja dan ratu Bali yang berkuasa pada abad ke-12. Ini rajanya, bernama Jayapangus. Dan yang ini, istrinya, bernama Kang Chingwi. Ia adalah putri cantik dari seorang saudagar Tiongkok. Jelas bukan? Hubungan Indonesia-Tiongkok telah terjalin erat sejak lama. Pada tahun 1950, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dimulai secara resmi. Kerjasama mulai dari perekonomian hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah dilaksanakan. Tetapi, tahun ini tidaklah mudah bagi kedua negara. Virus corona telah menyerang ke seluruh pelosok negeri, bagaikan monster jahat yang haus akan penderitaan. Rasa khawatir, tubuh-tubuh bergelimpangan. Tapi secercah harapan telah muncul dalam kegelisahan ini. Harapan tersebut adalah vaksin. Ya, saat ini Indonesia sedang bersinergi bersama Tiongkok untuk memproduksi vaksin. Kita berharap untuk menang bersama dalam pertempuran ini. Indonesia-Tiongkok layaknya sepasang satria melawan kegelapan, sepasang sahabat yang telah lama bersama. Mari kita selalu berjuang bersama. Wih, tepuk tangan dulu boleh? Menarik banget ya teman-teman. Di sini aku juga yakin pasti beberapa dari kalian bukan pertama kali ya nonton video tersebut. Nah, tapi Karyo, aku punya pertanyaan nih. Kok kakak bisa sih punya niat buat bikin videonya? Apalagi pas kakak bikin tuh udah mulai pandemi kan ya, Kak? Iya, betul banget, Kiara. Jadi terima kasih sebelumnya udah nonton bareng kita ya. Jadi video 70 tahun Indonesia Tiongkok ini aku buat untuk mengedukasi sekaligus untuk menghibur. Jadi ini video menunjukkan bahwa bagaimana kebudayaan Indonesia, kebudayaan lokalnya berkembang dan juga berkaitan dengan pengaruh dari kebudayaan dari suku Tionghoa. Dan di sini banyak pengalaman-pengalaman yang menempatkan aku nih di antara tengah-tengah irisan antara dua kebudayaan, yaitu pertama kebudayaan dari suku Tionghoa dan yang kedua adalah kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Jadi di sini kayak aku yakin dan aku percaya bahwa oh ini nih saatnya, waktu yang pas, waktu itu ada lomba 70 tahun hubungan tersebut, dan aku bikin oh ini saatnya yang pas buat mengedukasi, karena aku melihat juga banyak teman-teman aku yang yang masyarakat suku Tionghoa tapi dia tidak sadar akan kebudayaannya, tidak sadar akan keseniannya yang sudah termanifestasi dari percampuran kebudayaan itu menjadi sangat jelas ada di Indonesia, tapi mereka tuh tidak tahu. Jadi kebanyakan banyak juga yang merasa asing di negaranya sendiri. Jadi dengan membuat video ini, aku berusaha buat menyampaikan ke teman-teman, ke keluarga, ke penonton bahwa oh ini loh identitas kita, ini loh jati diri kita. Dan itu sangat bagus kan dengan segala kekayaan dari peleburan budaya tersebut. Dan untuk persiapan tadi yang kalau disinggung masalah pandemi, iya ini waktu pandemi. Dan persiapan pentingnya buat bikin video ini ada 3, teman-teman. Pertama adalah untuk mengenai isi dan alur cerita.
Yang kedua adalah persiapan pembuatan musik dan lagu. Dan yang ketiga adalah pembuatan visual. Jadi pertama, ini tuh pesannya buat apa? Kalau udah selesai, kita baru mulai ke lagunya. Kita bikin lagunya, suasananya gimana, kita mau masukin lagu dari daerah mana, misalnya gitu-gitu. Waktu selesai, baru kita masuk ke visual. Gambar apa yang harus muncul di saat itu, properti apa yang bisa membangkitkan suasana cerita, dan juga lightingnya gimana, koreografinya gimana. Nah, habis itu karyanya udah selesai. Tinggal jika kita mau gitu, Kiara. Oh, ini Kak Ryu tuh bikin videonya itu berarti sendiri banget ya Kak, mulai dari lagu, semuanya recordingnya gitu-gitu itu Kak Ryu berjuang sendiri. Betul. Wow, nah kira-kira nih, kan aku ngelihatnya tuh kakak perjuangannya berarti hebat banget ya. Menurut aku itu videonya suatu yang kelihatannya tuh diproduksi dari studio gitu loh Kak. Mungkin teman-teman di sini juga pasti setuju. Nah, aku penasaran kira-kira kakak tuh emang mau melalui great lengths untuk bisa memproduksi video tersebut, itu apakah karena kakak emang cinta terhadap performing arts, memang ketertarikan kakak tuh ada di situ, bukan? Iya, betul. Kenapa kita harus tertarik? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Aku ini menjadi penggemar seni, khususnya performing arts di Indonesia, karena aku ingin mengenal siapa sebenarnya diri aku sejatinya. Sering kita mendengar bahwa Indonesia itu negara kaya, kaya akan keluhuran seni budayanya. Tapi apakah kita tahu sebenarnya apa seni budaya yang kita punya? Aku pernah kayak sering mikirin tentang kalau nanti aku ke luar negeri, terus teman-teman aku atau bos aku nanya, kamu tuh orang Indonesia ya? Terus dia nanya lagi, apakah kamu tahu arti menjadi orang Indonesia itu apa? Kayak orang Indonesia itu apa sih bedanya dari orang Malaysia misalnya? Kenapa kamu yakin bahwa orang Indonesia itu lebih baik dan lebih unggul dibandingkan orang-orang lain? Dan apa kelebihan itu? Nah, dari situ aku merasa, tertarik ini adalah sesuatu yang harus kita cari jati diri bangsa kita tuh di mana. Dan belum lagi ya, belakangan ini kan terdapat banyak beberapa kaum ekstremis atau kaum radikal yang bisa dibilang mengancam inti atau mengancam roh dari kebudayaan luhur bangsa ini. Misalnya ada yang bilang wisata halal, nggak boleh nonton Barong Bali karena dianggap haram. Dan juga di kampus aku di UI juga ada teman aku yang bilang, Ryu, gue sebenarnya pengen banget ikut latihan tari tradisi, tapi nggak boleh sama orang tua karena katanya melanggar syariat-syariat apa gitu, karena dia kayak gitu. Nah, tapi makanya aku berpikir bahwa kalau kita tidak tahu, minim pengetahuan akan seni budayanya, jika kebudayaan luhur kita ini bergeser, siapa yang tahu? Mungkin pada nggak sadar kan. Nah, makanya dengan eksplorasi, dengan sharing yang kita lakukan hari ini, kita dianggap bisa untuk sama-sama mengenal lagi ke dalam diri kita. Nah, ada cerita yang sangat seru nih, bentar ya. Boleh cerita sedikit. Iya. Ini ceritanya dari cerita wayang. Nah, ceritanya tokoh Bima, tokohnya. Kita panggil dulu Bima ya. Oh Bima wang wang kontak kombul patak ketikang sayang gongkoro. Nah, ini tuh namanya wayang Bima. Nama lainnya juga Werkudara, nama lainnya. Nama lainnya lagi Brotoseno. Nah, ingat teman-teman, Brotoseno bukan Brontosaurus, bukan. Brotoseno. Nah, ada cerita yang bagus banget nih, yang cocok banget buat hari ini. Waktu dulu, Bima diceritakan disuruh mengambil air tirta di Laut Selatan oleh gurunya. Nah, dia ini adalah mahasiswa, pelajar seperti kita. Dan waktu dia disuruh sama gurunya, sebenarnya tuh guru itu tidak memiliki niat yang baik, karena waktu itu dia mau mengusir Bima agar tidak ikut perang Baratayuda biar kelompoknya kalah gitu ceritanya. Jadi dia akhirnya pergi dong karena dia bertekun dengan gurunya, dia pergi akhirnya ke Laut Selatan mau ngambil air tirtanya. Tapi ternyata di dalamnya ada naga yang sangat jahat. Dia dililit, akhirnya dia hampir tenggelam. Nah, untung ada satu dewa namanya Dewa Ruci, kalau kalian pernah dengar Dewa Ruci. Nah, dewa itu sangat kecil dan dia bilang ke Bima, dia menolong Bima akhirnya. Dia bilang, habis dia menolong, dia bilang, Bima, kamu kalau mau mencari keabadian, mau mencari air abadi, atau mau mencari
pencerahan, jangan kamu lihat di luar dirimu, karena nggak bakal ketemu katanya. Tapi carilah di dalam dirimu, maka kamu akan ketemu. Nah, itulah moralnya. Wow, nah itu moralnya. Moralnya bahwa kita harus cari dulu apa yang dalam diri kita. Jati diri bangsa ini apa? Kita kenalin identitas kita, baru kita pergi keluar. Gitu ya teman-teman. Nah, Kak, aku juga jadi punya pertanyaan nih. Kan kalau kita ngelihat Kakak sekarang itu kan udah sangat-sangat mendalami dunia performing arts ya, Kak. Nah, kalau kita go back in time nih, Kak, pas Kakak SMA. Nah, Kakak udah cerita dong, Kak. Kakak udah ngapain aja sama Kakak SMA kalau konteksnya dalam bidang performing arts ini. Kalau setahu aku kan, aku pernah lihat kalau dari YouTube Kakak ada film-film pendek juga yang pernah Kakak post ya. Iya, jadi aku berkembang banyak banget terima kasih ya dengan Santa Ursula BSD. Karena di waktu SMA itu, aku menemukan teman-teman, menemukan guru-guru yang bisa membantu dan juga menyemangati buat explore apa yang aku punya, buat explore juga yang namanya tradisi. Jadi waktu kelas 10, aku kebetulan dengan teman-teman ikut perlombaan di Bevolution di BINUS. Itu judul filmnya Satu Kata. Kalian bisa cek juga di YouTube. Aku, Riu Sumarga, ada namanya Satu Kata. Nah itu penulisnya adalah Alexandra, teman aku kelas 10. Nah itu juga tentang masalah ini ya, kritik sosial masalah ras dengan suku Tionghoa juga di situ. Terus kedua, waktu kelas 11, aku juga menampilkan video, ikut lomba video juara satu juga di Summer Olympics bersama teman-teman aku. Sutradaranya adalah Leon dan juga pemeran utamanya ada Joses. Dan di situ kita tentang tentang judulnya Insight, dan ini tentang bahwa ada orang di kepala kita seperti kayak berbicara dengan kita. Dan senangnya apa? Senangnya apa membuat karya-karya itu? Karena kita senang kalau karya kita itu bisa membantu orang atau bisa relate sama orang. Waktu habis bikin film Insight itu, teman aku ada sekelas, dia bilang, Riu, terima kasih banget ya udah bikin film itu. Aku merasa bahwa ternyata nggak gua doang loh yang ada pikiran-pikiran negatif di kepala gua, dan gua itu merasa nggak sendirian jadinya gitu. Nah, dan juga banyak juga kayak acara-acara Grease dan yang orkestra gitu-gitu ya. Iya. Mungkin dari teman-teman di sini udah pernah kayaknya ada yang nonton Kak Argi di Grease. Udah ada belum kira-kira? Atau Bapak Ibu guru nih pasti masih ingat kan Kak Argi waktu jadi pemeran utama di Grease. Nah, tapi Kak, gimana sih cara Kakak tuh tetap bisa konsisten gitu? Untuk konsisten punya ide dan konsisten mau membuat video-video tersebut lagi, dan konsisten mau terus berkembang, itu apa yang mendorong Kakak? Oke. Teman-teman, tips and tricks buat kita bisa berkembang di seni pertunjukan dan juga di manapun yang kita inginkan. Ada 3 tips utama ya. Yang pertama adalah kegemaran, yang kedua adalah kepedulian, dan yang ketiga adalah ketekunan. Pertama kita mulai dulu dari kegemaran. Kalau kita udah gemar, kita udah passionate nih, atau kita udah suka banget sama apa yang kita lakukan, mau itu menggambar, mau itu mengajar, mau itu membaca buku, kita pasti kayak, wah nggak kerasa, tiba-tiba udah sore nggak sih? Bener banget, Kak. Oh, jadi kita latihan terus, tapi kita nggak ngerasa, tapi kita mencurahkan semangat kita di kesenangan kita itu biar menjadi lebih nyaman, lebih enak, tanpa ada paksaan. Nah, yang kedua adalah kepedulian. Jadi kita harus peduli sebenarnya dengan apa sih yang ada di sekitar kita. Maksudnya, fenomena-fenomena misalnya yang terjadi gitu ya, Pak. Fenomena yang terjadi, situasi sekarang atau apa, atau sekedar dengan kayak peduli dengan seni di Indonesia itu apa aja. Misalnya kayak gimana caranya kita tahu bahwa kita nggak suka nonton teater kalau kita belum pernah nonton teater. Gimana harus caranya berani kita mengambil langkah pertamanya kayak yang tadi juga udah dibahas. Nah, iya bener. Jadi dengan peduli kita baru bisa tahu gimana cara kita tahunya kita nggak bisa main gamelan kalau kita belum pernah mencoba. Siapa tahu waktu main, enak banget ternyata. Wah, gue ternyata pinter main ini. Kan kita nggak tahu. Nah, yang terakhir adalah ketekunan. Kita harus tekun. Tidak ada maestro yang bisa menjadi maestro kalau dia tidak mulai dari beginner. Ini ada cerita pengalaman. Dulu waktu aku SMA di Sanur, ada kelas 10, ada pelajaran namanya seni budaya, seni suara. Seni suara. Disuruh bikin proyeknya, bikin video klip.
Dan aku dulu kan suka ngupload video di YouTube. Jadi aku upload tuh video klip yang aku bikin di YouTube. Wah, merasa bangga, merasa keren kan. Terus aku besoknya datang ke sekolah mengharapkan pujian gitu kan. Ternyata bukan pujian, malah malah aku diledekin sama banyak banget orang, karena ternyata aku baru nyadar waktu itu juga bahwa ternyata aku nggak bisa nyanyi, bahwa suara aku tuh jelek banget. Jadi kayak, oh teman-teman aku pada ngejekin, terus ada kakak kelas aku yang bilang waktu itu, Ryu, suara lu tuh jelek banget, gue tuh nggak tahan nonton sampai akhir. Akhirnya gue kejadian itulah, gara-gara kritikan itulah, bahwa aku mulai menyadari bahwa oh berarti ada kurangnya nih. Dan mulai pada minggu itulah, bukannya aku mundur, tapi aku mengejar, oh berarti ini harus dilatih. Nah mulai dari minggu itu aku latihan vokal, latihan terus, nyanyi setiap hari, diem-diem, terus habis 3 tahun, oh ternyata ada improvement. Sampai akhirnya aku bisa mewakili fakultas aku buat lomba vokal group, terus juga tahun lalu aku keterima audisi musikal petualangan Sherina karena hasil kerja keras itu. Karena awalnya hasil kritikan teman aku. Jadi dengan ketekunan, teman-teman, kita bisa menjadi apa yang kita mau. Iya. Nah, iya nih teman-teman, ngomong-ngomong juga soal Karyu yang ternyata tuh sebenarnya aktif banget juga ya Kak di kegiatan seni di kampus, walaupun fakultas Kakak sebenarnya finance yang mungkin secara eksplisit tidak ada kaitan yang terlalu erat dengan performing arts, namun Karyu tetap berusaha mengembangkan diri Kakak dengan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ya Kak? Iya betul. Di kampus tuh banyak sekali kelompok-kelompok seni budaya. Dan menjaga seni budaya itu bukan hanya kewajiban seorang seniman atau bukan kewajiban seorang budayawan misalnya, tapi kewajiban kita semua untuk menjaga seni budaya kita. Kalau kita lihat orang Bali ya, kalau orang Bali, misalnya bapak itu seorang polisi, tapi ternyata waktu di rumah dia pinter banget memain gender wayang misalnya, atau bapak itu seorang petani, tapi dia ternyata juga penari topeng yang sangat bagus, atau enggak bapak itu atau ibu itu, aku pernah lihat ibu itu seorang guru, tapi dia juga memahat topeng di rumahnya. Jadi seni budaya itu bukan hanya milik suatu golongan saja, tapi itu milik semuanya. Ini universal. Dan kita sebagai pelajar, kita sebagai guru juga memiliki kewajiban ini untuk memelihara. Kita berhak. Seni adalah hak semua orang. Dan kita pun juga senang dengan seni budaya. Seni budaya itu dari hal yang kecil-kecil, dari post-postan yang kita upload di Instagram misalnya, kayak Pak Victor, walaupun dia seorang guru, tapi semua fotograf di Instagramnya itu berkualitas sangat tinggi. Jadi itu yang perlu kita pahami. Setuju banget, Kak. Nah, Kak, tadi kan udah ngomongin banyak banget nih tentang karya-karya Kakak, terus latar belakang segala macamnya. Coba deh, Kak, boleh nggak ceritain tentang suka duka Kakak dalam menekuni bidang ini tuh? Oke, suka duka. Sukanya banyak banget. Suka yang pertama itu kita sebagai pelajar, sebagai guru, dan juga waktu di pandemi ini kita seringkali merasa hidup itu monoton, merasa nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berkumpul, mungkin ada yang merasa stres. Tapi seni budaya ini dapat dipahami sebagai sebuah wadah bagi kita untuk mengekspresikan emosi kita, mengekspresikan diri kita. Jadi mungkin banyak dari kita yang kalau merasa stres, justru kita berlari ke hal-hal yang kurang produktif. Misalnya contohnya nge-scroll timeline, karena itu dapat dopamin kan, dorongan. Guilty. Nah, tapi kalau kita mengerahkan situasi itu untuk hal-hal yang produktif, seperti kita melukis, seperti kita belajar tari, seperti kita bermain alat musik, nah itu kita bisa menyalurkan di situ. Dan kedua, sukanya aku bisa dan kita bareng-bareng bisa melestarikan kebudayaan dan seni di Nusantara ini. Paling berkesan waktu aku tampil di opening ceremony Asian Games. Nah di situ aku main drum dari Bengkulu, drum doll namanya, di atas gunung. Jadi kayak aku main gitu kan. Dan itu paling berkesan karena wah ternyata seni budaya Indonesia itu beragam sekali ya. Kayak aku lihat di bawah aku orang dari
daerah Papua nari tariannya. Aku lihat orang dari Aceh nari tariannya, gitu kan. Dan waktu aku mukul drum di atas gunung itu, dan obor Asian Games dinyalakan oleh Susi Susanti, dan petasan mulai berbunyi, dan juga 50.000 penonton menyorakan di seluruh stadium. Wah, gila, itu perasaan yang sangat luar biasa, sampai aku nggak tahu kenapa, tapi aku nangis waktu itu sambil main. Dan lucunya waktu aku turun dari gunung dan aku keluar, dan aku lihat teman-teman aku yang main, ternyata semuanya nangis. Jadi waktu itu semuanya bermain dan menangis karena kita bangga dan kita yakin atas seni budaya kita pada waktu itu. Nah, terakhir dukanya. Sebagian dari teman-teman aku belum memiliki kesukaan atau keminatan untuk mengembangkan seni budaya tradisi. Jadi kayak kadang-kadang kalau mau ngajak nonton ini yuk, nonton wayang orang yuk gitu kan. Wah, aku mikir dulu, siapa nih yang mau diajak ya? Takutnya nggak suka, ntar takutnya malah ngeribetin gitu kan. Tapi kalau misalnya mau ngajak nonton Avengers atau The Conjuring kan aku bisa ngajak siapa aja gitu ya. Tapi nah ini kayak kalau mau seni tradisi itu dukanya belum. Tapi belum ini kan bisa menjadi sudah. Kayak itu kita harus bukan bersama. Tidak ya Kak, berarti tapi belum. Betul. Wah, mungkin Kak kalau misalnya mau ngajak teman-teman gitu ya. Mungkin di sini bisa diajak nih salah satu di sini nih. Wah, boleh. Lu mau diajak ya, Dit, pasti. Ini Karyu jangan terkecoh, ini Adit mau diajak maksudnya. Oh ya, siap Adit. Kan jadi ketahuan dulu ya Adit ya. Nah, tapi Kak, tadi kan Kakak sempat mention Kak kalau Kakak pernah mendapatkan kritikan yang cukup keras ya. Nah, itu adakah peran dari teman-teman atau keluarga Kakak atau mungkin diri Kakak sendiri yang membantu Kakak bisa membal balik lagi? Ya itu lebih ke sudut pandang bahwa kita itu jangan takut oleh kritik, karena kritik itu menurut aku tidak ada kritik yang membangun dan tidak ada kritik yang menjatuhkan. Semua kritik itu membangun. Jadi kita pakailah kritik itu buat menyadarkan diri kita bahwa kita masih kurang. Dan untung ada orang itu yang menyadarkan diri kita bahwa kita masih kurang. Barulah kita bisa membangun lagi. Setuju banget sih Kak. Dan memang mungkin kalau biasanya kan kritik itu kesannya kalau saran yang lebih membangun, kalau kritik itu yang menyakitkan hati. Tapi iya sih Kak, benar banget. Walau justru pengalaman menyedihkan sekalipun malah yang membangun Karyu ya. Yang bikin Karyu tadinya mungkin sakit hati, justru tadi Karyu juga bilang kalau malah Karyu bisa lebih mengembangkan diri Kakak. Iya, betul banget. Benar ya. Berarti Karyu ini keren banget ya. Ketika orang-orang dikritik orang tuh, aduh, kayaknya makin down. Tapi Karyu malah bikin kritikan itu malah jadi bahan buat Karyu jadi lebih baik gitu ya Kak. Itu intinya ini ya. Jangan pengalaman pribadi tuh Dit kayaknya. Aduh. Nah, lanjut Dit. Ini Kak, ada nggak sih perubahan atau tantangan yang dihadapi untuk berkarya di tengah pandemi seperti ini? Oh, ya, jadi tantangannya di pandemi seperti ini tuh tantangannya banyak sekali. Banyak sekali dalam hal waktu summer tahun 2020, itu aku dengan kelompok seni budaya di Universitas Indonesia sudah merencanakan bahwa kita akan melakukan misi budaya dan juga perlombaan tari dan musik tradisi di Polandia dan Kroasia. Kita udah latihan, udah setengah jalan, udah setengah proses, tapi tiba-tiba pandemi dan semuanya hancur. Dan juga kayak waktu musikal Petualangan Sherina tahun 2020 juga akhirnya ditunda gitu kan. Jadi akhirnya tantangan-tantangan itu muncul karena kita sesama seniman tidak bisa berkolaborasi secara offline, dan juga penonton juga belum percaya buat datang ke gedung pertunjukan kayak gitu. Dan tapi justru dengan adanya tantangan, justru dengan adanya keterbatasan dan tekanan, kita memiliki ruang untuk berpikir, memiliki ruang untuk berinovasi. Wah, apa nih ya, gara-gara tantangannya begini banyak, harus diapain? Nah, makanya muncullah video yang 70 tahun tadi.
yang emang aku rancang buat seperti one man show. Jadi kayak nggak melibatkan banyak orang, dan kita juga dijadikan dalam bentuk video seperti itu. Dan kita perlu banget buat menggunakan teknologi zaman sekarang. Nah, sekarang aku mau demonstrasi demo tentang teknologi yang aku gunakan. Boleh ya? Nah, kita share screen dulu. Cek. Nah, ini adalah GarageBand. Jadi kayak aku buat semua lagu aku di sini. Jadi kita lihat kita bisa ngerekam satu, kita bisa ngerekam lagi bawahnya, merekam lagi bawahnya. Jadi kayak banyak orang, tapi sebenarnya aku semua yang nyanyiin gitu. Sekarang kita akan coba tentang kita akan bikin lagu. Oke. Kita akan bikin lagu enaknya. Oke. Lagu apa? Kecak, misalnya kecak ya. Pertama, kita mulai dari tempo. Kecak itu ada temponya. Temponya kayak gini nih. Coba kita mainin. Po, 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 Nah, temponya gitu terus sampai capek kayak gitu terus. Jadi ini kecak ini merupakan akapelanya orang Indonesia. Dia menirukan suara gamelan, dan suara tempo itu suara orang main tempur di gamelan. Tok tok tok, emang ini buat temponya. Nah, yang kedua adalah melodinya. Kita bikin melodinya. Po po siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya. Nah, lanjutnya masuk ke ritme kecaknya. Nah, di sini aku mau coba tunjukin cak telu namanya. Kenapa namanya cak telu? Karena caknya ada 3 suara. Ada siji, loro, telu gitu. Namanya cak telu. Nah, suara cak yang pertama itu ritmenya cak 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 di on tempo. Coba ya kita cobain. Po po siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya. Nah, suara cak yang kedua itu setelah suara cak yang pertama. Jadi dia cak 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 cak. Kalau digabungin suara cak yang kedua dan yang pertama jadinya kecak 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 kecak. Coba ya. Po po siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya. Nah, suara yang ketiga itu adalah suara cak yang sebelum suara cak pertama, tapi setelah suara cak kedua. Jadi cak 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 cak. Kalau digabungin jadi kecak 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 kecak. Nah, itu suara yang kita mau bangun, itu namanya interlocking pattern. Interlocking pattern itu suara yang kayak puzzle, tapi kalau digabungin kayak satu kesatuan. Nah, itu gotong royongnya kan indah banget. Coba ya kita cobain. Po po siryang eryang oryang erya siryang eryang oryang erya. Nah, kayak gitu. Baru kalau mau masukin dalang, misalnya mau bikin cerita apa ya? Bikin cerita Ramayana. Siryang eryang oryang Nah, kayak gitu. Nah, kita ada coba lagi. Komen dari Bu Eri nih, Kak. Ya. Keren, Keren. Thank you banget ya semuanya. Kita coba lagi nih, ada satu lagi yang agak modern. Namanya kecak, broken kecak. Ini dibuat oleh
guru besar di Institut Seni Indonesia. Kayak gini. Sir, pu, ci, pu, dah, pu, ci, pu, 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 sir. Ada suara duanya. Sir, cak, cak, pu, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, cak, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, cak, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, cak, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir. Nah, ada suara ketiga ya. Jadi ada 4 suara. Wow. Kaget banget nggak sih? Cak, 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 dah, cak, cak, ci, pu. Nggak konsen. Cak, 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 dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, 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 ci, pu, cak, 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 ci, pu, sir, cak, 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 dah, cak, 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 ci, pu, sir, cak, 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 dah, cak, 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 ci, pu, sir. Nah, suara terakhirnya kayak gini dia. Cak, 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 ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, cak, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, cak, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir, cak, cak, ci, pu, dah, cak, cak, ci, pu, sir. Nah, jadi kayak kesenian tradisional pun juga berkembang. Ada yang memodernisasi, ada yang ditingkatkan kualitasnya. Seperti itu, guys. Kayak gitu. Menggunakan teknologi. Wah, jadi emang keren banget ya, Dit. Speechless. Shock banget sih. Itu live loh, Ki. Keren banget gak sih? Banget. Berarti emang, iya ya Kak, walaupun kebudayaan Indonesia tuh ya bisa dibilang ya budaya tradisional Indonesia, tapi tetap harus kita kemas dengan baik dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada juga ya Kak. Betul sekali. Nah, oke nih Kak, karena kita dikejar oleh waktu nih Kak, kita mau minta sesuatu nih dari Kak Aryo nih. Boleh dong? Siap boleh nggak Kak? Udah siap belum Kak? Apa nih? Nah, kami tuh sebenarnya mau minta pesan nih dari Kak Aryo buat adik-adik kakak ini. Pesan penyemangat gitu. Oke. Tentang ajakan buat seni budaya. Oke. Sebagai orang Indonesia, teman-teman, intinya adalah Indonesia adalah negara kaya. Dari data sensus penduduk nih, suku, bangsa, dan subsuku di Indonesia itu banyaknya ada 1.340. Nah, berapa banyakkah itu? Kalau misalnya nih, setahun ada 365 hari, dan setiap hari itu kita mengunjungi satu suku bangsa untuk memerhatikan seninya. Itu lama waktunya, baru habis lebih dari 3 tahun. Lebih lama dari kita sekolah di Sanur SMA. Jadi itu betapa kayanya seni bangsa di Indonesia ini. Dan seni bangsa di Indonesia ini tingkat kualitas dan tingkat pemahamannya itu termasuk yang tinggi. Sangat tinggi sekali. Waktu dulu kelas 10 deh kayaknya, atau kelas 11 ya. Aku pernah di kelas sosiologi antropologi Pak Oki. Nah, kita membahas tentang local geniuses orang Indonesia, kearifan lokal. Dan salah satunya dibahas alat musik gamelan yang dibilang bahwa kemiripannya bisa kita bandingkan, bisa disetarakan dengan kesulitan dan juga kemajuan di orkestra yang ada di barat. Jadi kan ini merupakan suatu yang harus kita gali. Dan ini maksudnya dengan kesulitan yang tinggi, dengan kualitas yang bagus, orang lain tuh yang di luar sana tuh mau loh belajar. Bukan cuma kita doang yang mau belajar, tapi banyak banget yang mau belajar. Langsung aja kita lihat nih yang mau belajar. Bentar. Stop dulu deh. Iya, justru malahan orang-orang Indonesia sendiri pun yang nggak sadar ada gamelan ya Kak, malah langsung pengennya belajarnya orkestra. Nah, iya. Makanya, lihat nih. Kita nggak sadar kan ada gamelan, tapi orang-orang Amerika ini sadar ada keroncong.
Nah, ini dari salah satu grup keroncong yang aku suka juga dari Amerika, namanya Orkes Rumput. Namanya. Kalian dengar kan suaranya dari tadi ya? Iya, kedengeran Kak. Nah iya, jadi aku merasa, wah orang-orang bule aja belajar, masa aku nggak belajar? Nah makanya waktu tahun 2019, aku pergi ke Pulau Bali buat 1 bulan, khusus buat belajar namanya gender wayang. Tapi waktu itu pas ada yang namanya Pesta Kesenian Bali. Tapi yang aku temuin, salah satu performernya malah ini nih. Semuanya orang bule mas yang main gamelannya. Dan kalau kalian tahu tekniknya, ini teknik yang tingkat kesulitannya tinggi. Jadi bule-bulenya udah semacam pro lah. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Terus ada lagi kecak, gue ketemu di mana nih? Di California State Summer School for the Arts. Dan semuanya bule. Ini nggak ada lokal orang kita yang nggak ada. Keren banget. Dan terakhir, waktu aku nonton Lion King yang tadi disinggung sama Kak Gita. Nah, aku nonton Lion King di Singapura. Dan Lion King ini Broadway show yang paling the greatest, the biggest, terus kayak dia dapat segala award, dapat deh. Dan itu show-nya keren banget. Dan aku beli bukunya kan. Dan ternyata di bukunya ada tulisannya nih. Nama sutradara dari Broadway Lion King itu Julie Taymor, yang tadi Kak Gita sudah sebut juga. Dan ditulis, the Massachusetts-born artist began working in the theater at the age of 11. And by 21, waktu dia umur 21, was on her way to Indonesia for 4 years. Selama 4 tahun, dia belajar teknik kesenian di Indonesia. Langsung aja lah kita lihat dia ngomong apa sih sebenarnya tentang Indonesia ini. Ini adalah dari salah satu TED Talks-nya. Which I'll tell you about another story. I want to go back to Indonesia, where I was about 21, 22 years, long time ago, on a fellowship. And I found myself, after 2 years there and performing and learning, on the island of Bali, on the edge of a crater, Gunung Batur. And I was in a village where there was an initiation ceremony for the young men, a rite of passage. Little did I know that it was mine as well. And as I sat in this temple square under this gigantic Beringen banyan tree, in the dark, there was no electricity, just the full moon, down in this empty square, and I heard the most beautiful sounds like a Charles Ives concert as I listened to the gamelan music from all the different villagers that came for this once every 5-year ceremony. And I thought I was alone in the dark under this tree. And all of a sudden, out of the dark from the other end of the square, I saw the glint of mirrors lit by the moon. And these 20 old men who I'd seen before, all of a sudden stood up in these full warrior costumes with the headdress and the spears, and no one was in the square, and I was hidden in the shadows. No one was there, and they came out and they did this incredible dance. And they moved their bodies and they came forward and the lights bounced off these costumes. And I've been in theater since I was 11 years old and performing, creating, and I went, who are they performing for with these elaborate costumes, these extraordinary headdresses?
and I realized that they were performing for God, whatever that means. Wow, isn't it amazing? So like Julie Taber got her epiphany from the island of Bali. Dia mendapat pencerahan dari Bali, dari Indonesia. Dan kalau kita lihat Lion King, semuanya itu banyak. Resume share bentar. Ke pause ya teman-teman ya. Iya Kak, lagi agak nge-free screen ya. Sekarang lagi apa ya? Masih yang Julie Tamer. Terus Oh, oke. Ya udah. Jadi kayak dari segalanya kalau kita lihat Lion King, dari efek wayang orangnya, efek wayang goleknya itu ada. Efek wayang kulitnya, dia pakai shadow. Dari headdress-nya, dari tari topengnya, dari semua gerakan yang Simba sama Nala lakukan. Itu aku yakin banget dia dapatnya di Indonesia. Dari unsur kebudayaan kita itu dia kembangkan. Dia eksplorasi di situ. Dan ini pakaian kostum kayak kostum si Simba itu juga nggak ada kebudayaan Afrika yang kayaknya kostumnya kayak gitu. Itu mungkin dari Songket itu mungkin dirinya. Jadi kesimpulannya bahwa mungkin kita tidak perlu menunjukkan seni dan kebudayaan kita ini ke luar negeri, karena mungkin mereka yang di luar negeri itu udah tahu atau malahan lebih tahu dari kita. Tapi ini saatnya kita tunjukkan kekayaan seni budaya kita di dalam negeri kita sendiri. Karena dengan kita menunjukkan ke teman-teman kita, ke keluarga-keluarga kita, ke anak-anak bangsa negeri kita ini, kita bisa menjadi lebih dekat, bisa menemukan siapa sebenarnya diri kita, jati diri kita dan jati diri bangsa ini. Gitu. Wah, oke Kak. Berarti ketimbang kita terlalu berusaha untuk membawa kebudayaan Indonesia ini kita keluar, atau mungkin berusaha kayak mengundang orang-orang luar buat lihat dong, ternyata sebenarnya mereka udah sadar gitu kan ya Kak. Dan justru kita yang harus lebih mendalami sendiri lagi dan juga mengembangkan dan melestarikannya sebagai upaya untuk menemukan jati diri kita juga sebagai bangsa Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia. Oke. Nah, Kak Ryu dan teman-teman, kita udah sampai ke bagian acara yang paling menarik. Iya nggak, Dit? Yoi, bener banget, Ki. Kasih tahu, coba apa tuh? Nih, kita akan memasuki sesi Q&A. Oke. Sama seperti talk show tadi. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya nih, boleh langsung raise hand aja. Nanti bisa Adit atau saya akan memilih. Oke, nah jangan malu-malu teman-teman, karena kapan lagi pertanyaannya bisa langsung dijawab sama Kak Ryu. Ya nggak, Adit? Yoi, bener banget. Kapan lagi coba? Nah, nih Ki, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang raise hand, kita tuh kemarin udah sempat ngumpulin loh pertanyaan-pertanyaan lewat Google Form buat Kak Ryu. Gimana nih kalau kita bacain dulu pertanyaan-pertanyaan itu? Boleh. Kak Ryu udah siap belum? Siap dong. Oke. Nih Kak, pertanyaan yang pertama. Apakah Kak Ryu selama ini memang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai seni dan budaya nasional, sehingga kakak tuh kepikiran untuk membuat karya 70 tahun Indonesia Tiongkok? Atau karena ada kesadaran apa akhir-akhir ini yang tumbuh dalam diri kakak sehingga kakak bisa membuat video tersebut? Mungkin tadi juga sudah sempat kakak jawab ya sebenarnya di sharing kakak. Iya, betul Kiara. Jadi aku tumbuh di keluarga yang sering bersentuhan dengan seni, dalam arti sering menonton. Misalnya kalau ke Jogja kita nonton wayang orang, nonton wayang, atau enggak waktu ke Bali kita nonton tari kecak, tari legong kayak gitu. Dan syukurnya aku juga lahir di tahun 2000, di mana pada tahun itu Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga baru mengeluarkan keputusan Presiden bahwa diperbolehkan hal-hal yang bercorak Tionghoa, kebudayaan identitasnya boleh diselebrasi dan juga dikemukakan. Jadi dari situlah pas waktu dan tepatnya aku bertumbuh menjadi seorang yang peduli dan juga bisa melihat dan menonton kesenian.
Wih, keren banget sih Kak. Kayaknya kita harus mengikuti jejak-jejak Kak Ryu ya. Mungkin kita harus lebih sering nonton tarian-tarian gitu juga kali ya. Nah, ya betul. Balik lagi ke kepedulian yang tadi. Iya, untuk mulai aja tuh kayak udah keren banget ya. Yuk, teman-teman, ayo nih, ada yang mau tanya nggak? Boleh langsung raise hand aja. Boleh lanjut dulu kali, Dit. Oke, boleh. Sambil nunggu nih, ada pertanyaan kedua nih, Kak. Nah, bagaimana sih tanggapan Kakak terhadap orang-orang yang mungkin menganggap video Kakak tuh kayak cringe atau nggak suka gitu sama video Kakak? Atau Ya. bisa dibilang mereka tuh haters. Teman-teman, seni itu merupakan sifatnya subjektif. Jadi kita sendiri pun juga ada seleranya kan, kayak gue nggak suka nonton, gue nggak suka denger musik rock, metal terlalu keras karena gue ini sukanya nonton denger jazz misalnya gitu kan. Jadi kayak kita sendiri pun ada selera-seleranya. Jadi pasti apa yang kita buat tuh pasti ada hatersnya, dan juga pasti sebeda apa misalnya atau sebaru apa yang kita buat pasti juga ada yang suka gitu loh di ujung sana. Jadi untuk yang suka itu kita kembangkan, dan untuk yang haters kita buat membangun diri kita lagi. Bener banget. Tadi udah sempat jelasin juga ya, tadi menurut dari kata-kata yang bisa bikin turun gitu. Tapi buat Karyo malah naik gitu. Nah, coba nih kita next lagi pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak sulit nggak sih buat orang-orang, terutama warga Indonesia nih Kak, untuk mau berpartisipasi dalam melestarikan budaya Indonesia? Nah, apa tuh Kak? Kalau sulit atau enggak tuh, kalau dengan caranya tuh nggak sulit. Kita bisa aja langsung baca buku, langsung nonton atau dengerin musik tradisi. Tapi yang sulit itu kemauannya, kepeduliannya itu yang kadang-kadang kita belum tersentuh. Tapi jika kita mau peduli, kita bisa buat berpartisipasi, buat melestarikan. Dan banyak kok komunitas-komunitas yang emang bergerak di bidang itu. Dan kalau kalian merasa ini adalah, wah gue sekarang nih harus mulai melestarikan, ya kalian bisa bergabung dengan komunitas-komunitas itu. Atau enggak, kalian bisa juga membuat komunitas sendiri. Kayak waktu aku di SMA, ya aku kumpulin sendiri teman-teman. Ayo lo bikin video, ada yang bikin skrip, ada yang ngurusin buat lagunya, gitu-gitu. Berarti lebih ke niat dari orang-orang itu ya Kak? Iya. Ada nggak tuh Kak caranya? Cara buat niat ya? Iya. Cara buat niat kembali lagi ke kepedulian tadi. Kita kan nggak tahu kalau kita suka kalau kita nggak coba. Jadi caranya ya langsung aja mencoba. Benar banget sih. Ayo kita harus berani mencoba teman-teman. Oke. Karena waktunya udah habis nih ya Kak. Ada satu lagi boleh nggak? Aduh, apa tuh Kak? Timekeeper boleh nggak timekeeper? Timekeeper boleh nggak? Ini buat teman-teman bisa berinovasi. Ini aku dengar-dengar kalian mau bikin karya ya? Iya Kak, benar. Sebagai tindak lanjut kegiatan hari ini. Nah iya, sebagai tindak lanjut hari ini bikin karya. Dan aku ada satu tips terakhir sebelum kita tutup, bahwa karya itu, inovasi itu terdapat, gimana sih karya kita bisa berinovasi dan tidak bosan. Kemarin juga kayaknya ada yang nanya itu tuh. Jadi itu satu tips utamanya adalah kita harus melakukan hal yang baru. Dan hal yang baru itu kita dapatkan dari penggabungan antara dua hal. Misalnya kayak Apple, Steve Jobs bilang Apple is not about technology, it's about technology plus liberal arts. Atau enggak Tesla, Elon Musk. Dia bilang bahwa Tesla is not about only a car industry, it's about mobil dicampurkan dengan teknologi. Jadi dia bilang hal baru, mobil listrik. Dan sama dengan seni. Seni itu kita bisa menggabungkan dua hal. Misalnya gamelan. Dan kita nggak punya gamelan, kita bisa main di piano.
Nah, ada lagi, misalnya, nggak suka gamelan, tapi kalian suka blues. Kan anak Sanur ada orkes bluesnya ya, orkes jazznya ya. Jadi kalian main blues saja. Tapi kalian gabungin sama lagu daerah. Wah, gila. Yeah. Argi kayaknya terlalu keren ini. Gue udah gak kerasa ya, Dit, waktunya jadi udah hampir habis. Iya, jadi jangan takut buat berkarya, jangan takut untuk memix, dan kalian harus have fun ya. Selamat buat hari ini dan terus kita berjuang sampai bulan Agustus nanti ya teman-teman. Semangat. Terima kasih Karyo. Tuh teman-teman dengerin, Karyo tadi ngomong apa? Harus dilaksanain ya teman-teman. Tapi nggak kerasa nih teman-teman. Aduh, waktunya udah habis nih. Gue sih ngerasa kurang banget nih Ki. Gimana nih ya? Iya, kurang banget. Tapi kalau dia bahas semuanya kayak bisa sampai besok nih, Dit. Atau mungkin sampai lusa. Iya, aduh. Karyo nih pinter banget loh. Bawa kita ke arus-arusnya Karyo ini. Aduh, jadi kita mau terus gitu. Tapi gue setuju sih. Kalau misalnya diceritain terus ya kayak nggak bakal kelar nih ceritanya nih. Apalagi kan tiap karya ada ceritanya sendiri. Gimana gitu. Iya, bener banget sih. Padahal gue mau loh diceritain semuanya. Semoga lain waktu kita bisa bincang-bincang bareng Karyo lagi ya. Terima kasih Karyo sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sharing bersama kami. Sukses terus ya Kak. Terima kasih banyak. Makasih Semoga banget. teman-teman yang mendengarkan di sini juga bisa mendapatkan inspirasi dari Karyo. Yes. Untuk teman-teman, mohon balik ke main room ya. Gue yakin roomnya Kak Shenika juga gak kalah menarik nih. Jadi yuk, kita balik ke main room untuk bertukar informasi dengan mereka. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.